Ini materi yang terakhir sebenarnya bisa 2 kali pertemuan saja untuk tentang narkoba ini, walaupun sebenarnya materi ini penting untuk, didalami lebih jauh. Ini salah satu mata kuliah yang, menjadi mata kuliah mandiri di mata kuliah Budaya Anti Korupsi dan Anti Narkoba, ya. Banyak hal yang kita bisa lihat contoh-contoh sebenarnya ada banyak contoh yang, coba suatu saat saya akan kumpulkan di dalam satu, video YouTube atau video, bisa dilihat bagaimana, aksi-aksi pemberantasan anti narkoba ini, pemberantasan para pelaku narkoba, khususnya di Jawa. Salah satu saya masuk di dalam grup satu yayasan yang, menangani, tentang korban-korban narkoba, ya, di Jawa Tengah. Coba kita pelajari sedikit tentang, materi anti narkoba ini, yang berasal dari materi BNN dan juga ada yayasan-yayasan yang bergerak di dalam penanganan dampak-dampak terkena narkoba. Ya, kita lihat ada sejarah tentang narkoba ini. Candu ditemukan pada tahun 2000 sebelum Masehi atau 4.000 tahun yang lalu, ya, oleh bangsa Sumeria, penduduk Palestina bagian utara yang dulunya menjadi wilayah kerajaan Israel Utara. Ya, ini adalah sejarah yang bisa kalian temukan di dalam informasi-informasi, internet, ya, WhatsApp. Jadi, adalah otentiknya sejarah itu dari sejak dulu sudah ada. Kemudian saat ini beberapa ahli mengetahui kegunaan candu sebagai analgesik atau, pereda rasa sakit dan narkotik atau bius, ya, yang digunakan oleh banyak negara, ya, semua negara untuk melakukan operasi pengobatan, ya. Sebelumnya candu masih dikonsumsi mentah. Kemudian tahun 1805 mulai dikenal morfin menggantikan candu mentah atau opium atau papaver somniferum, ya. Kalau kita, pernah nonton film Cina juga sering mereka memunculkan nama-nama opium ini, ya. Awalnya candu, ya, digunakan sebagai sarana pengobatan, terutama untuk, pembedahan atau obat bius. Jadi penggunaannya berdasarkan resep dokter dan peredarannya diawasi pemerintah. Saat ini candu banyak disalahgunakan dan memicu ketergantungan secara fisik dan mental saat dikonsumsi, serta berdampak buruk pada seluruh organ tubuh. Ya, ini kita lihat sejarah, uh, tentang narkotika, narkoba itu. Perang candu di Tiongkok, ya, perang opium muncul dari usaha Cina untuk menekan perdagangan opium atau candu bahan baku morfin dan heroin. Pedagang asing, terutama Inggris, ya, secara tidak resmi dan ilegal mengekspor opium terutama dari India ke Cina sejak abad ke-18. Ya. Kecanduan yang meluas di Cina menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi yang serius di sana. Dan memang kalau kita, melihat film-film Cina, sejarah-sejarah film Cina itu ada juga disangkut pautkan dengan penyebaran opium, ya. Pemerintah Tiongkok meminta semua pedagang dari Inggris untuk menandatangani pernyataan untuk melakukan baik. Upaya ini mendapat respon keras dari pemerintah Inggris. Sehingga pada tahun 1839 sampai 1842 terjadilah penyerangan oleh tentara Inggris ke Tiongkok dan terjadilah perang candu atau yang dikenal sebagai Opium War. Jadi dalam perang itu tentara Tiongkok kalah karena kemampuan bersenjatanya yang digunakan jauh di bawah persenjataan yang digunakan tentara Inggris.
Masalah lainnya adalah karena sebagian besar tentara Tiongkok memiliki ketergantungan pada candu. Itu faktor terbesar kekalahan Tiongkok. Memang zaman dulu tidak begitu banyak pintar ya, tidak bisa menanggulangi, tidak bisa memahami, sehingga mereka yang lebih beradab negaranya atau komunitasnya itu dapat memperalat opium itu sebagai alat perang mengalahkan jajahan ya. Ya, lost generation ya, masifnya peredaran gelap narkoba di kalangan pemuda yang berusia produktif menimbulkan ancaman lost generation, yakni keadaan di mana satu generasi tidak produktif dan rusak secara mental dan fisik. Ya, ya. Apakah dengan keadaan kita sekarang ini juga termasuk lost generation ya? Maaf, saya lagi bersin. Oke, jadi kita bisa coba merenungkan juga ya, ketika kita melihat generasi-generasi sekarang itu digolongkan generasi yang merata pintarnya, merata dengan baiknya, atau ada sesuatu yang kurang. Artinya ada akibat dulu sehingga generasi sekarang terlihat seperti tidak maju ya. Tetapi ketika melihat secara umum, termasuk Indonesia adalah orang-orang yang pintar ya, orang-orang yang generasi yang bagus. Tapi ada masa waktu itu juga banyak peredaran narkoba, bahkan sekarang itu banyak sekali peredaran narkoba yang sudah ditangkapi oleh polisi ya. Nah, kita lihat secara arti ya, apakah itu narkoba atau nafsa? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, nar itu adalah narkotika, ko itu psikotropika, ba itu bahan adaktif. Narkoba, narkotika, psikotropika, bahan adaktif. Bahan adaktif ya, psikotropika, bahan adaktif. Narkoba memang bisa disebut bermanfaat atau juga merugikan bila disalahgunakan. Manfaat pengembangan ilmu pengetahuan ya, manfaatnya juga pelayanan kesehatan, misalnya bius dan untuk operasi. Tapi apabila disalahgunakan itu merugikan pemakai secara fisik atau psikis ya, juga ketergantungan atau addiction ya. Kemudian terjadi pelanggaran hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 karena menjadikan fungsi yang merugikan ya, atau bisa membahayakan. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, bisa juga sintesis atau semi sintetis yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, mengurangi rasa nyeri sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Misalnya contoh yang sering disalahgunakan adalah ganja, heroin, kokain, opium, morfin, ekstasi, dan sabu. Ya. Narkotika dibagi 3 golongan. Golongan pertama contohnya heroin atau putau, atau ganja, atau kokain, opium.
candu, ekstasi, sabu. Ya, ini adalah nama-nama yang mungkin kalian sudah pernah dengar atau jangan-jangan sudah pernah mencicipi ya. Gimana rasanya nanti kasih tahu sama aku. Kalau yang sudah pernah mencicipi, kalau yang belum jangan dicicipi karena itu akan membawa kita kepada kepada jerat-jerat yang susah untuk berpisah dari contoh-contoh golongan satu ini ya, narkoba ini ya. Itu ibarat seperti pacar, kalau sudah cinta sulit untuk keluar dari situ. Ya, biasanya cinta pun dipisahkan oleh orang tua yang tidak setuju kan. Ya, ada pindah tempat, ada sesuatu kata-kata yang menyakitkan untuk tidak mencintai lagi siapa yang dicintai itu, yang tidak disetujui orang tua. Kalau ini kalau sudah sempat cinta kepada heroin, putau, ganja, kokain ini, ya pemisahannya dengan jenis ini adalah masuk ke ruang rehabilitas, ya, kalau nggak penjara. Itulah. Tapi penjara juga didatangi lagi kan. Tapi kalau sudah direhabilitas mungkin tidak. Itulah yang memisahkan seseorang itu dari golongan cinta yang pertama ini. Ya, jangan coba mendekati mereka itu. Ya, kalau mereka sudah mendekati, silahkan jauh-jauh. Golongan kedua adalah morfin, petidin, metadon. Ini bisa juga. Apakah ini bisa terbuat dari obat yang kita tidak paham ya? Kemudian golongan ketiga contohnya adalah kodein, etil, morfin, ionin, buprenorfina, atau subutex, subuxexon, subuson. Jadi narkotika dalam tiga golongan ini sebenarnya itu semua di mana-mana bisa ditemukan di tempat-tempat tempat-tempat mereka yang banyak frustasi akan dunia ini ya. Karena kadang-kala kita tidak bisa tahu bagaimana mengatasi persoalan kita secara dunia, sehingga dengan obat-obatan ini bisa seperti menghilangkan kesusahan. Ya. Kadang-kala ada kegunaannya, ya kegunaannya ketika itu dalam lingkungan kesehatan. Tapi kalau itu sudah masuk di dalam keinginan sendiri ataupun sudah menjadi itu tadi ya, coba menyelami, bersahabat dengannya, kemudian setelah bersahabat ya apalagi sahabatnya itu memberikan bantuan kesuksesan bagi kita, maka muncullah jatuh cinta tadi. Kalau sudah jatuh cinta, maka yang beruntung yang lebih menikmati dan yang tercohor itu sebenarnya yang menjadi populer itu adalah yang kalian cintai itu, jenis narkoba itu, bukan diri kalian. Karena ketika si narkoba ini semakin populer, maka kalian itu akan dirusak, akan diambil semua energi positifnya. Ya, kalau kita misalnya saling mencintai secara positif kan bagus ya. Tapi kalau ini yang dianya adalah berupa penghancur, lantas kita yang dihancurkan namun dia menjadi populer. Itu yang berbahaya. Jangan sampai masuk di dalam lingkungan narkotika ini. Oke, kita lihat psikoterapika adalah zat atau obat alamiah atau sintetis. Bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang dapat mengubah aktivitas mental dan perilaku seseorang. Contoh yang sering digunakan adalah Losartan, Epinephrine, ya, ada Diazepam. Jadi ada banyak contoh, misalnya obat-obatan seperti ini masuk di dalam lingkungan makanan anak-anak. Ya, waktu kalau tidak salah mungkin tahun-tahun yang lalu, 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu banyak sekali makanan-makanan anak itu ditarik dari peredaran karena mengandung
obat-obatan adiktif ini, ya, obat-obatan yang mempengaruhi ketergantungan, dan ketika ketergantungan itu terjadi, itu akan menimbulkan emosional yang tidak bagus. Seorang anak yang begitu sudah kecanduan terhadap makanan yang ada bahan-bahan narkobanya, maka mereka akan memaksakan keinginannya terhadap orang tua. Bahkan juga bisa menimbulkan pertengkaran antara keluarga itu, ya. Walau dia masih anak-anak. Bagaimana kalau sudah dewasa, kan? Jadi itu. Kemudian bahan adaptif dalam bahan atau zat bukan narkotika maupun psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini yang bahan adaptif ini yang terjadi pada makanan-makanan itu, ya. Contohnya alkohol, minuman keras, kafein, nikotin, rokok, ya, thinner, bensin, spiritus, zat yang mudah membuat. Mungkin ketika kita memiliki kegiatan sebagai mahasiswa, kita bisa kontrol diri. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang tapi ini mereka hidupnya yang tidak punya pergaulan keluarga yang baik, jadi tidak ada sosial yang positif, tidak ada komunikasi-komunikasi yang membangun, mereka sering dalam kesendirian, mereka tidak punya apa-apa, mereka kurang makanan yang memberikan energi-energi gizi ke dalam tubuhnya, maka muncullah di dekatnya itu seperti spiritus atau bensin atau thinner, ya, apalagi rokok mungkin membutuhkan uang. Kalau bensin dia pergi ke pom bensin, dia sering duduk-duduk di pom bensin, dia hirup-hirup bensin itu, kan, tapi tidak disadari bahwa dia sedang dalam kondisi pengaruh bahan adiktif itu akhirnya merusak otaknya, jadi dia tidak bisa merespon baik komunikasi antar keluarga, antar teman, antar siapapun. Tapi sukanya duduk-duduk di pom bensin misalnya, atau juga dia pegang-pegang thinner ataupun pegang, kalau thinner kan mungkin harus beli, susah dapatnya. Tapi yang menjadi persoalan itu lem ibon itu, ya. Lem ibon mungkin sisa-sisanya atau dia dapat dari mana, dia pegang itu dihisap-hisap, ya. Jadi hal-hal yang mudah untuk mempengaruhi mereka itu adalah bahan adaptif yang terdapat pada bahan-bahan peralatan bangunan, peralatan ataupun sejenis-sejenis yang bisa dipakai di dalam masyarakat itu. Kalau orang dewasa dia sudah paham, ya, kenapa dia berpikiran yang masih normal, berpikir bahwa ini tidak baik, ini baik. Kalau anak-anak begitu dia terpengaruh dengan itu, ya tidak ada dalam pengawasan, itu akan mempersulit dirinya. Nah, kalau orang dewasa itu biasanya itu mudah sekali akan dijerat oleh bahan-bahan adiktif ini ketika putus cinta, putus pacar, nilai paling rendah di antara kelompoknya, terus kena bully, ya, dibully temannya, padahal dibully tidak merugikan dia, ya terserah aja, yang membuli yang merugikan, ya. Nah, yang membuli yang rugi sebenarnya, dia mengeluarkan energi negatif yang menghancurkan cara berpikir yang positif. Kalau yang dibully sudah paham, ya memang tidak masalah. Tapi jangan sampai ketika dibully itu dia merasa rendah, dia merasa putus asa, dia merasa sendiri. Akhirnya ada sesuatu yang membuat dia itu nyaman. Nah, inilah bahan-bahan adaptif itu. Ya, bisa aja terjadi bahan adaptif itu terjadi di kamar sendiri. Mungkin ada tumpah rasanya nyaman, hirup-hirup. Rupanya yang tumpah itu adalah sejenis ada bahan adaptifnya. Jadi kalian merasa nyaman, jadi terpengaruhlah dengan kenyamanan itu dan sukanya di kamar. Setelah sukanya di kamar, ya maka malas bergaul, malas untuk mencari hal-hal yang baru, hal-hal yang berubah cara berpikirnya, mentalnya untuk lebih positif. Jadi hati-hati dengan begitu. Ketika dalam satu situasi kita nyaman oleh bahan adaptif, lebih baik meninggalkan itu. Lebih baik banyak minum air putih, lebih baik lari-lari atau lebih baik gerak-gerak badan supaya kenormalan darah dalam otak dan dalam jiwa itu juga berpadu untuk mengeluarkan energi-energi negatif, energi-energi positifnya, ya. Itu. Kemudian kita lihat ciri-ciri pengguna narkoba itu coba-coba, ya. Ada coba-coba, ada pengguna tetap, ada kecanduan. Coba-coba ini bergantung daripada siapa pergaulannya, ya.
Tidak mungkin dia misalnya mengetahui ada sesuatu yang dicoba-coba untuk menyenangkan tanpa ada hasutan-hasutan dari yang lain. Ataupun hasutan-hasutan daripada menonton kisah, menonton sejarah, menonton film, menonton apa, dan itu bisa juga mempengaruhi cara berpikir kita, ya. Karena itu sebenarnya sesama manusia itu harus ada komunikasi satu dengan yang lain untuk menghindari arah-arah kepada coba-coba ini, ya. Misalnya kalau ada di antara kalian merasa jenuh dengan situasinya oleh karena pembelajaran, oleh karena tuntutan tugas ataupun berpikir lain terhadap hubungan keluarga, ya tidak boleh memberikan diri dalam kesendirian. Jadi harus mencari teman, diskusi, berkomunikasi, sehingga itu akan menghindarkan kepada pengaruh-pengaruh energi-energi narkoba itu untuk mencoba-coba. Kalau sudah masuk dalam mencoba-coba, menjadi pengguna tetap. Pengguna tetap akan menganggarkan anggarannya untuk membeli sesuatu yang menyenangkan itu, ya. Sampai dengan kecanduan yang akan membawa kepada persoalan-persoalan pribadinya. Oke, kita lihat coba-coba ini ada suka menyendiri, perubahan pergaulan dan cara berpakaian, perubahan hobi, prestasi belajar turun, sering keluar malam, perilaku aneh. Ya, ini dia adalah coba-coba, ya. Karena dia sudah masuk dalam fase di mana dia itu mencari penyenangan diri, ya, mencari sesuatu pada letak keegoisannya sendiri, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya pengguna tetap itu adalah bangun terlambat, sering bolos, sering berontak, boros, mudah tersinggung, rokok, berat badan berubah ekstrim, ya bisa kurus, ya. Jadi ini pengguna tetap ciri-cirinya yang terjadi pada mereka itu. Tapi bisa juga sebenarnya ini bisa memang terjadi, namun sering kita tidak mendeteksi, sering kita tidak tahu jenis narkoba apa yang sudah mengenai dia, ya, jenis bahan adiktif apa yang sudah mengenai dia, sehingga dia sebagai pengguna tetap yang mencirikan hal-hal seperti ini. Ya, kita tidak bisa semata mengatakan, oh dia sudah pakai morfinnya, dia sudah pakai, belum tentu. Tapi bisa saja oleh jenis-jenis bahan adiktif tadi. Jangan-jangan di kamarnya ya kita bisa lihat bau kamarnya seperti apa. Itu yang mempengaruhi otaknya yang menjadi pengguna tetap itu, ya. Tapi mungkin lebih parahnya itu adalah ketika mereka sudah mengenai hal-hal narkoba jenis yang sudah dikondisikan, ya. Kemudian kita lihat kecanduan itu, ya. Kecanduan ditemukan alat-alat pecandu di sekitarnya. Kemudian selalu pakai jaket lengan panjang. Ya, bagaimana itu ya? Coba jangan-jangan nanti siapa yang suka pakai jaket lengan panjang, apakah itu ada di tangannya yang ciri-ciri pengguna narkoba? Ada bekas suntikan pada lengan atau paha atau perut, ya. Sering tidak pulang, mata merah, cekung dan mengantuk. Kemudian pandai merayu atau pembohong berat, ya. Kemudian sering pilek dengan hidung gatal dan sering bingung, gelisah dan paranoid. Dan jalan pikirannya tidak wajar. Ya, jalan pikirannya tidak wajar. Ini dia tipe-tipe atau ciri-ciri orang yang sudah candu, ya. Nah, contoh jenis narkotika itu ini tadi gambar-gambarnya, ada sabu-sabu itu, ya. Narkotika, ada ganja, ada obat pil, ada juga seperti kristal-kristal ini, ya. Dampak penyalahgunaan ganja atau marijuana itu paru-paru, menurut beberapa peneliti, kandungan tar pada ganja hampir 3 kali lipat lebih tinggi dari tembakau, tar tembakau. Selain itu, asap ganja juga digunakan
diduga memiliki kandungan zat penyebab kanker 70%, lebih banyak dari asap rokok tembakau, itu ganja. Jadi otak seperti apa? Terlalu lama menggunakan ganja dapat menyebabkan gangguan pada kemampuan berpikir, kehilangan memori, dan menghambat fungsi otak. Kesehatan mentalnya bisa menghisap ganja diduga memperburuk atau meningkatkan risiko kambuhnya gejala psikotik atau psikosis pada penderita skizofrenia. Selain itu, efek ganja juga bisa menimbulkan halusinasi atau melihat hal-hal yang tidak benar-benar ada, atau delusi atau percaya dan meyakini hal-hal yang tidak benar, atau rasa cemas dan serangan panik. Sistem peredaran darahnya beberapa saat setelah menghisap ganja, detak jantung Anda akan bertambah 20-50 denyut per menit. Efek ganja ini berlangsung sampai 3 jam. Bagi penderita penyakit jantung, detak jantung yang lebih cepat ini bisa meningkatkan risiko serangan jantung. Kemudian sistem pencernaannya, menghisap ganja dapat menyebabkan rasa menyengat atau sensasi terbakar atau rasa perih di mulut dan tenggorokan. Ya, inilah dia efek-efek pengguna ganja atau marijuana itu. Dampak penyalahgunaan daun koka atau dan serbuk kokain. Ya, pengguna koka dan kokain itu sakit kepala parah, masalah mental seperti depresi, gangguan kecemasan, halusinasi dan lain sebagainya. Kejang, penyakit jantung, serangan jantung dan stroke. Suasana hati yang berubah-ubah tanpa sebab yang jelas. Masalah seksual, kerusakan paru-paru, HIV atau hepatitis jika digunakan dengan cara suntik. Pembusukan usus jika dikonsumsi secara oral. Ya, gangguan penciuman, mimisan, hidung berair, dan kesulitan menelan jika digunakan dengan cara dihirup. Sensitivitas luar biasa terhadap sentuhan atau suara dan penglihatan. Jadi banyak sekali daun koka atau serbuk kokain yang diakibatkan pada seorang. Dampak penyalahgunaan sabu atau meth. Efek dari menggunakan sabu adalah meningkatnya perhatian atau meningkatnya aktivitas cara bicara yang cepat, menurun nafsu makan, berkurangnya rasa lelah, kehilangan kontrol diri, dan merasa euforia. Secara fisik, orang yang menggunakan sabu-sabu akan bernapas lebih cepat, jantung berdetak lebih cepat dan tidak teratur, suhu tubuh meningkat, dan tekanan darah tinggi. Orang-orang yang menggunakan sabu-sabu biasanya akan mengalami gejala fisik seperti paranoid, agresif, halusinasi baik pada penglihatan maupun pendengaran, atau gangguan mood dan delusi. Ya, sabu-sabu juga bisa menyebabkan efek neurologis yang tidak hilang meskipun seseorang berhenti menggunakannya. Peneliti mengatakan efek jangka panjang dan dari penggunanya adalah dapat menyebabkan penyakit Parkinson, yakni kondisi gangguan saraf yang mempengaruhi saraf gerak. Ini dia pengguna sabu atau meth. Ya, dampak penyalahgunaan ekstasi. Ya, timbulnya sensasi perasaan bahagia yang semu. Ya, ini ekstasi. Ini jenis gini dia obatnya. Kemudian memicu terjadinya kerusakan organ tubuh. Ya, mulut dan bibir pemakai akan terlihat kering dan pucat, mengakibatkan terjadinya pengelupasan. Hal ini disebabkan karena cairan alami yang ada di dalam tubuh untuk melembabkan mulut dan bibirmu terhisap habis saat efek ekstasi bekerja. Jadi sudah ada di situ yang menghancurkan ataupun menghisap cairan-cairan dalam tubuh. Kerusakan otak secara permanen, stroke, pada jangka panjang mengakibatkan kematian. Kemudian dampak penyalahgunaan jenin, Carnopen. Carnopen mengandung cresoprodol, yaitu relaksan otot untuk menangani nyeri otot yang akut. Metabolit dari cresoprodol yaitu meprovamate merupakan depresi sistem saraf pusat dan digunakan untuk menangani gejala gangguan cemas.
Sebaliknya jika dikonsumsi berlebihan dalam dosis tertentu bisa menimbulkan efek yang kata orang sekarang dikenal dengan fly atau mabuk. Ya, obat ini yang saat ini sering disalahgunakan karena adanya efek sedatif hipnotik. Ya, jadi karena ada saya lihat beberapa ya pernah saya ke hotel atau villa ada dipajangin di tempat penjualan obat gitu. Jadi saya heran juga kenapa harus ada itu gitu ya. Bahkan juga ada disebut parasetamolnya di situ, tetapi ada juga bahan yang seperti ini di situ. Jadi dampak penyalahgunaannya adalah kerusakan otak, kerusakan saraf, kerusakan ginjal, efek fly, halusinogen atau insomnia, mual atau bisa berujung kematian. Dan ini hati-hati dengan obat itu. Pola perdagangan narkoba internasional di Indonesia, Inggris, Turki, ya. Ini benar data ini ya. Jadi jangan dikira bohong-bohongan. Enggak, kalau ada waktu mungkin itu yang saya baru kumpulkan, saya coba perlihatkan ada video, ada YouTube-nya penangkapan para narkoba itu, pengedar narkoba. Timur Tengah ada Qatar, UAE, Iran, Suriah masuk ke Indonesia. Ya, ada Golden Crescent Afghanistan atau Pakistan masuk ke Indonesia. Amerika Golden Peacock ya, masuk ke Indonesia. Ada Tiongkok Golden Triangle, Thailand, Vietnam, Kamboja masuk ke Indonesia. Jadi ya itulah menghancurkan negara kita yang mereka datang yang membawa narkoba. Perbandingan harga jual sabu dalam rupiah per gram 20.000, ada di Tiongkok 20.000, di Iran 50.000, 1,5 juta per gram di Indonesia. Ya makanya laku berat di Indonesia ya, karena harganya tinggi. Nah, struktur pasar perdagangan narkoba di Indonesia menarik jaringan sindikat narkoba internasional untuk masuk ke Indonesia. Potensi kerugian ekonomi dan sosial. Sebanyak 3,3 juta penduduk Indonesia sampai lebih dari 5 juta mengkonsumsi narkoba. Estimasi kerugian ekonomi dari narkoba adalah 74,4 triliun rupiah. Pemakainya usia produktif dari 10 sampai 59 tahun. Ini peneliti dari UI dan BNN. Ya, sebentar ya.
Enggak. Oke, baik. Sorry ya. Udah. Kita lihat potensi kerugian ekonomi dan sosialnya ya. Jadi sampai dengan 74,4 triliun rupiah. Produktif pemakainya usia produktif dari 10 sampai 59 tahun. Fakta narkoba di Kalimantan Tengah, ya ini ya, contoh yang saya buat dari Pak Najar Benen. Narkoba merupakan kasus kejahatan nomor 1 di Kalimantan Tengah, melebihi tindak pidana lainnya. Tuh. Kemudian ancaman perkembangan narkoba jenis new psychoactive substance (NPS) ya 2019. Ya 803 jenis NPS beredar di dunia. Jumlah NPS tersebut akan terus berkembang dan produksi oleh sindikat narkoba internasional. 74 jenis NPS beredar di Indonesia. Jumlah 74 NPS tersebut hanya jumlah yang berhasil ditemukan, bisa jadi yang telah masuk ke Indonesia lebih dari jumlah tersebut. 66 jenis NPS telah diatur Permenkes 20 tahun, ya Permenkes 20 tahun 2018. Siapapun yang terbukti menyalahgunakan jenis NPS ini akan menerima hukuman sebagaimana hukuman narkotika. Jenis NPS ini ya, new psychoactive substance. 8 jenis NPS belum diatur Permenkes. Penerbitan peraturan ini untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, termasuk jenis NPS. Ya, ini perlu juga ya, perlu teliti di dalam melihat obat-obatan yang kita gunakan, apa yang di dalamnya, apa komposisinya ya. Dari 80% penyelundupan narkotika di Indonesia gunakan jalur laut. Nah, ini penggunaan jalur laut. Jalur rawan penyelundupan narkotika ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa. Laut menjadi pilihan jalur penyelundupan. Ya. Jadi 80% itu penyelundupan narkotika di Indonesia menggunakan jalur laut, kemudian dibalik fakta geografis, kondisi geografis negara Indonesia yang mayoritas berupa lautan dimanfaatkan sebagai jalur favorit bagi para sindikat melakukan penyelundupan narkoba dari luar negeri. Ini uangnya besar sekali ya ketika mereka melihat ada kesempatan dan melalui jalur laut ini. Fokus pengawasan jaringan narkoba itu manusia. Manusia ini kan bagaimana membuat menjadi pengikut, bagaimana dia bisa juga mengikuti, ya, ada peluang-peluang baik secara kenyamanan dan juga keuangan ya. Ini cara-cara mereka untuk menemukan itu juga karena memang diikuti secara manusia. Ya. Kemudian barangnya itu kemana peredarannya itu diikutin, ya barang kecil atau barang besar. Ya, tidak harus melihat barang besar baru diikutin. Kemudian komunikasi, ini kan melihat daripada jaringan komunikasi mereka. Bagaimana pengawasan itu terjadi ketika komunikasi itu walaupun berpindah alat komunikasi, tetapi mereka tetap melihat jaringan-jaringan komunikasi ataupun pergantian komunikasi ini. Kemudian mengawasi jaringan keuangannya, bank ke bank ataupun cash to cash ataupun wallet dan segala macam ya. Ini pekerjaan fokus pengawasan jaringannya itu. Kemudian sanksi hukumnya, Undang-Undang nomor 35 2009 itu pengedar atau bandar narkoba dihukum maksimal penjara dan hukuman mati. Ya, atau dimiskinkan, rampas aset. Nah, kebijakan penanganan terhadap bandar narkoba, hukuman mati ataupun rampasan aset itu ya, upaya dalam pencegahan narkoba. Ada melalui gereja, ada melalui masjid, ada melalui pendidikan formal atau informal ya. Kemudian ada upaya pencegahan dalam pencegahan narkoba, ada di sekolah-sekolah ya untuk bagi anak-anak, juga di ke instansi atau kepegawaian. Kemudian
ada melakukan secara pembinaan atau tes urin di kantor pemerintahan dan kesepakatan untuk membongkar jaringan-jaringan penyebarannya. Kemudian ada kolaborasi tiga pihak membangun semangat kebersamaan dalam P4GN yang tugas bersamanya adalah seluruh elemen bangsa baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha atau swasta harus memiliki komitmen, partisipasi, dan bersinergi dalam pencegahan program rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya. Kemudian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun, tugas ini tidak akan berat bila kita mulai dari menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Ini harus diperhatikan. Oke, terima kasih. Demikian pelajaran tentang narkoba pertama ini. Nanti pelajaran berikutnya kita lihat minggu depan. Dan saya ingatkan tugas untuk cepat diselesaikan. Baik, berapa menit ini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik Pak, tidak Pak. Oke, baik ya. Terima kasih. Nanti mungkin agak terlambat masuk, saya akan ke kampus. Dan setelah saya di kampus baru akan mungkin saya on-kan ya. Baik. Baik. Terima kasih. Nanti ada mungkin tugas tambahan, tapi saya lihat dulu semua tugasnya sudah beres. Tugas tambahan ini berhubungan dengan tentang narkoba. Karena kalau di OAS nanti narkoba, di ujian akhir semesternya tidak bagus, maka dari penilaian materi narkobanya bisa didongkrak dari tugas ya. Baik Pak Salah. Oke, demikian pelajaran pertama ini. Terima kasih. Salam sehat, salam anti korupsi, salam anti narkobanya. Sampai ketemu. Anti korupsi dan narkoba. Salam anti korupsi.